Oke teman-teman, lanjut ya. Ini saya sudah nyampe mana nih? Area Nagrek ya teman-teman. Perjalanan menuju Garut ya, arah Limbangan. Jadi kembali ke topik ya. Ini topik mengenai mesin si Ninja ini kan Inrayan ya teman-teman. Jadi saya berusaha menjaga kecepatan di RPM 5000 ya teman-teman, nggak boleh lebih karena takut kebablasan nih, karena kan si Ninja ini di 67000 itu dia mulai open caps ya. Jadi jangan sampai Ryan-nya salah ya teman-teman. Jadi definisi Ryan itu apa sih gitu kan? Ini opini pendapat pribadi saya ya. Ryan itu menurut saya itu penyesuaian ya mesin yang baru. Karena kan kita nggak tahu seberapa presisi walaupun original dan buatan pabrik, tapi tetap yang namanya mesin ya butuh penyesuaian ya teman-teman. Jadi biarkan si ring pistonnya itu dan boringnya itu menyesuaikan biar klop gitu, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak gitu sih mungkin definisinya ya, penyesuaian komponen mesin pada komponen tertentu. Kalau saya kalau salah kasih tahu ya teman-teman. Aduh, ini ada pengawalan apa nih, ambulan. Jadi ini perjalanan sudah sekitar mungkin 40 kilo ya teman-teman, tanpa rehat. Nah bisa dilihat saya menjaga RPM-nya 4000 5000 aja teman-teman. Waduh, ini mobil kaget. Jadi saya menjaga RPM ya. Jadi memang harus sabar ya teman-teman. Ketika kita rayanin motor kita harus benar-benar sabar, nggak boleh kepancing sama suasana jalan. Tadi juga sempet aduh jalannya lancar nih, lengang nih, pengennya gaspol gitu kan, tapi nggak bisa. Nggak boleh tahan, tetap segini aja, santuy-santuy teman-teman. Nih tadi juga mau nyampe 6000 kadang-kadang kalau di turunan ya teman-teman. Udah segini cukup ya. Jadi kecepatannya cuma 60 km per jam nih. Berasa pakai motor apa ya, Simio kali. Simio juga biasanya saya bawa 80 100. Ini si Ninja saya bawa cuma 40 50 60 km per jam ya. Belum berani ke 80 juga. Jadi ya kayak gini ya teman-teman. Proses Ryan itu berapa lama sih? Nggak ada rentang waktu yang, karena setiap mesin kondisinya berbeda teman-teman. Ya mungkin idealnya ya 200 kilo mungkin ya, sampai 500 kilo itu ideal masa Indrayan ya. Jadi udah 200 atau 500 ke sana kita udah bebas ya, gaspol nggak apa-apa. Terus ini khususnya saya bahas motor yang Kawasaki Ninja ya, yang punya mekanisme super kipsnya teman-teman. Jadi ini nggak kepake juga nih hari ini, perjalanan kali ini super kipsnya, karena nggak boleh dulu open caps. Kenapa nggak boleh? Karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti karena ini piston baru ya, ring baru, boring baru, itu kan pasti ketika bergesekan ya, itu pasti menimbulkan gram-gram gitu kan, sisa-sisa apa ya namanya, gesekan kayak gitu. Jadi nanti diharapkan teman-teman setelah mungkin kurang lebih 100 kilo ya ganti oli gitu kan, biar di dalamnya itu bersih kayak gitu ya teman-teman. Itu sih saran saya ya. Walaupun 2 tak jarang banget ganti oli katanya, tapi tetap aja kan lapisan filmnya itu berkurang. Dan apalagi masa Indrayan kayak gini gitu kan, itu olinya harus agak intens ya teman-teman. Mungkin 1 2 3 kali intens lah ya. Kesananya boleh lah kasih jarak agak lama lagi kayak gitu. Karena untuk ngilangin gram-gramnya nggak bahaya juga sih kalau gram-gramnya ngikut kegerus lagi sama pistonnya, jadi baret lagi. Dan yang paling penting banget teman-teman, kalau bisa ya pakai karbu ori atau enggak sih karbu apapun gitu kan, pakai filter udaranya dipakai beneran. Saran saya kalau boring baru, karena ya namanya open filter kan lebih cepat baret ya, dia ngisap debu segala macam masuk. Kalau saya juga ini nggak pakai filter ori sih sebetulnya, tapi diminimalisir sama saya tuh pakai filter yang model racing ya teman-teman. Jadi filter jamur kayak gitu ya, lumayan lah ya, menghambat debu-debu kayak gitu. Dan saya kecepatannya konstan seperti ini ya teman-teman. Narik gas juga diurut pelan-pelan, tidak sampai ceroboh biasanya. Jadi bukan gaya 2 tak sih sebenarnya ini, kayak bawa motor 4 tak aja.
Tapi ini powernya udah terasa walaupun RPM bawah teman-teman, beneran. Kompresi padat ya, suaranya kriuk, enak banget. Jadi lebih, kalau saya rasain ya, suara si knalpot ini, si Neo Mugello Carbon R9 ini lebih, selain lebih padat, suaranya jadi lebih kemeriuk, apa ya, kriuk lah pokoknya mah. Nih bisa didengar ya, mungkin suaranya kecil karena saya main RPM nya cuma di 3-4 ribu ya. Jadi ya kayak gini ya kecepatannya teman-teman, tuh 5000 RPM. Kalau kebablasan saya turunin lagi. Kalau saya sih kayak gini ya teman-teman, cara saya saat motor Inrayon untuk pertama kali jalan nih. Jadi 3 hari dipanasin, terus setiap pagi, setiap 10 menit matiin, nyalain lagi karena nggak ada kipas ya. Jadi jangan sampai saat Inrayon juga nggak boleh overheat ya teman-teman. Apalagi ini juga sebetulnya saya salah sih, harusnya dibawa di cuaca yang dingin pagi-pagi. Ini saya Inrayon pertama kali jalan malah jam 12 siang teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi untuk Inrayon sendiri mungkin semuanya pada bingung apa sih gitu kan, Inrayon itu ngapain gitu kan prosesnya. Yang nggak ngapa-ngapain, cuma proses penyesuaian antara, terutama Inrayon di boring ya. Boring itu kan harus penyesuaian dengan ring pistonnya, piston yang baru juga ya, head yang baru juga. Jadi biar enak aja kesananya gitu kan. Kalau Inrayonnya bener, sebetulnya kayak motor-motor baru kan dari pabrikan udah dirayon dulu gitu kan, walaupun belum 100% sih beberapa ya. Tapi bisa dirasain motor, saya dulu pernah ngerasain motor baru quarter ya, Inrayonnya itu saya belum tahu saat itu ya. Sehari 2 hari udah saya bawa kebut, akhirnya ada saat kebut ya, saat dibawa ngebut itu di RPM mungkin sekitar 10.000, itu tiba-tiba berat, si motornya berat kayak gitu. Nah itu tandanya dia belum ngeplak banget, belum ngepas banget si piston sama si apa namanya, si ring pistonnya ya, si boring sama ring pistonnya. Apalagi yang saya ini, si Ninja ini piston setnya itu pakai piston yang B polos, dan ring pistonnya itu yang ada ring cacingnya, jadi 3 ring kayak gitu ya. Harusnya sih yang bawahnya dulu yang agak kecil dikit gitu, yang 2 ring kayak gitu, katanya sih gitu. Tapi saya langsung ke step yang ini, tapi nggak apa-apa juga sih. Ini macet ya, wah ini mah bisa sampai Limbangan nih macetnya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Dan yang harus diwaspadai saat Rayon, nggak boleh dibawa macet-macetan atau berhenti ya, motornya harus tetap jalan kalau bisa, karena bisa overheat, bahaya juga sih sebetulnya. Tingkat muainya kan masih belum sestabil yang udah ngepas gitu kan. Ini ada apaan ya? Ya udah deh, bawa ambil kanan deh. Oh ini bis pada parkir di sini, kok pantatnya ke jalan ya, buset deh. Dan saya nggak bisa nyalip-nyalip bis dari tadi temen-temen, apalagi bis kecepatan 80 ya nggak bisa, karena saya nggak mau open keeps. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Mungkin tips dari saya gitu kan, ini sesuai pengetahuan apa yang saya ketahui dan yang saya alami aja sih, pengalaman saya aja saat Rayon gitu kan motor. Jadi mungkin ini yang keberapa kali ya saya ngalamin Rayon, kedua atau ketiga gitu kan, walaupun bukan motor ini, beda. Kalau motor ini baru pertama kali ganti boring ya teman-teman. Umurnya memang udah lama banget nih motor, udah 10 tahun. Hari ini juga panas banget. Mudah-mudahan gak ada kendala sih. Setelah Rayon langsung 60 km dong. Jadi nunggu, kalau ini PP saya balik lagi berarti udah 120 ya. Ke 200 km ya cepet lah ya dari situ. Jadi udah bisa gas-gas tipis kayak gitu, walaupun jangan gaspol. Nanti kalau udah 500 km, ini kan odonya tuh dihidupin tuh, baru 70 kilo ya teman-teman. Ini bisa dilihat, baru 70 kilo. Jadi saya ini aktifin selama Rayon ya, biar nggak kebablasan. Kadang-kadang nggak bisa dikira-kira sih udah berapa lama gitu. Kadang-kadang kalau feelingnya nggak bagus kan belum bisa ngerasain motor. Tapi kalau saya udah ngerasa gitu dari awal, 3 hari ngidupin, terus bawa jalan-jalan bentar, terus sekarang bawa jauh. Itu tadi di saat 10 kilo 20 kilo itu masih agak berat-berat, tapi pas begitu nyampe 40 kiloan ke sana, ini udah agak ringan, dari suara udah beda, tarikannya udah responsif banget gitu teman-teman.
Dan ini mesin speknya standar ting-ting ya, standar lagi, ori pabrik ya, nggak ada porting-portingan lagi. Memang beda sih tarikan atasnya, jadinya ini lebih apa ya, ada delay gitu ya. Kalau yang porting itu biasanya bawahnya kurang enak, nggak begitu berasa, tapi pas begitu open keep, wah udah ngejambak banget lah pokoknya teman-teman, nggak bisa ditahan, nggak berani saya. Aduh, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman ya. Ini kondisi jalannya juga lumayan padat ya, jalur sini. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat yang udah nontonin, yang udah nyimak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya atau apa namanya ya, pengetahuan yang memang dirasa bertolak belakang dengan yang nonton, mohon dimaklumi ya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.